Shalom, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua dan Tuhan sanggup memberikan kita damai sejahtera, sanggup memberikan kita sukacita. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Tuhan tuntun ibadah kami, berkati kami semua, urapi kami semua. Setiap pujian penyembahan kami kepadamu biarlah itu berbau harum di hadapanmu ya Tuhan. Kami siap memulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kau menyembah.
Shalom saudara, saat ini sungguh berbahagia kita bisa bertemu lagi melalui online youth service pada minggu ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang ada dalam kehidupan kami, memberi hati sebagai seorang murid Tuhan, mendengarkan apa yang Engkau mau Tuhan dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam doa kami, di dalam nama Yesus, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini semoga teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada saat ini, sementara sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Sementara menghadapi pandemi ini tetap dikuatkan, tetap diberikan kesehatan yang penuh dari Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23. Ayat yang mungkin sudah teman-teman hafal dari sekolah minggu, ataupun yang baru tahu, tidak apa-apa. Mari kita orang belajar sama-sama. Dalam Amsal 4 ayat 23 berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan sumber dari perkataan, perasaan, ataupun kehendak kita. Jadi, apa yang ada dalam hati kita mencerminkan tindakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Jika dalam hati kita memiliki hal-hal yang positif, maka yang kita keluarkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan maupun yang kita lakukan merupakan hal yang positif. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, maka yang dihasilkan, yang kita lakukan adalah hal yang negatif atau hal-hal yang tidak berkenan terhadap Tuhan. Oleh karena itu kita harus memiliki hati yang berisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan hal negatif menguasai kehidupan kita. Amin. Hati itu sangat penting. Karena di firman Tuhan dikatakan apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan saya mengutip dari referensi lain, dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Untuk Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Menentukan jalan hidupmu. Artinya inilah sesuatu yang sangat penting. Ketika hati kita tidak beres, kita sementara menuju ke tempat yang salah. Kita harus benar-benar membuat hati kita diisi oleh hal-hal yang positif. Saya umpamakan hati ini seperti seorang presiden dalam suatu negara. Seorang presiden dalam suatu negara itu pasti memiliki pasukan pengamanan presidennya masing-masing, yang terdiri dari orang-orang yang sudah terlatih di bidangnya, sehingga presiden aman dari segala ancaman. Tidak ada ancaman yang berarti yang menghantui presiden untuk pergi kemana, melakukan apa, karena ada pasukan pengamanan presiden. Karena mereka melindungi presiden, karena presiden adalah orang yang sangat penting di negara itu. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga kita harus menjaga hati kita dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan bukan berarti pengamanan yang biasa-biasa saja, yang kecil-kecilan, yang seadanya saja. Dengan segala kewaspadaan berbicara tentang high security level. Berbicara pengamanan yang ketat, berbicara pengamanan dengan prioritas yang sangat tinggi. Agar apa? Supaya kita bisa menfilter, kita bisa melihat mana yang baik, mana yang berkenan pada Allah. Amin. Di hari-hari ini kita mengalami masa-masa adanya pandemi COVID-19. Dampaknya luar biasa di semua aspek. Sekolah harus ditutup, kampus-kampus ditutup, mal ditutup. Bahkan pekerja-pekerja ada yang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Banyak orang katakan situasi ini sulit.
Situasi ini berat, memang benar. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melalui ini dengan sukacita. Oleh karena itu, sadarlah teman-teman. Hari-hari ini, iblis sementara memantau engkau detik demi detik, langkah demi langkah. Dia sementara melihat engkau, di mana engkau mulai lengah, di mana engkau mulai membuka celah untuk dia masuk, dia akan langsung masuk. Dia akan langsung menguasai engkau. Dia langsung mendatangkan hal-hal negatif dalam hatimu. Dia mulai datangkan kekhawatiran. Dia mulai mendatangkan kekecewaan. Mulai datangkan rasa pesimisme. Sehingga kita, Tuhan, sudah mampu mau hidup ini. Saya sudah tidak mampu lagi Tuhan untuk hidup. Mungkin engkau saat ini sudah lama di rumah, tidak bisa beraktivitas, studimu terhambat. Ataupun engkau saat ini yang sudah kerja tapi akhirnya dirumahkan, mulai merasa, Tuhan kenapa? Mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, mulai kecewa. Tuhan apa yang kita mau makan? Tuhan apa yang kita mau minum? Bagaimana masa depanku? Engkau mulai mempertanyakan, akhirnya kekecewaan itu menggerogoti hatimu. Kekecewaan itu akhirnya membuat dirimu kehilangan semangat. Engkau kehilangan semangat dan mulai memperburuk semua keadaan hidupmu. Fisikmu mulai lemah. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya ketika kita mulai memberikan ruang kepada iblis untuk menggerogoti kita, kita sementara mempersilakan atau membuat diri kita autopilot menuju ke kegagalan. Saat ini, jika engkau mulai merasakan hal itu, yuk mari berbalik. Mari berbalik ke jalan yang benar. Berbalik kepada pribadi yang benar. Tuhan menunggumu. Engkau bersihkan hatimu. Kembali lagi ke status nol. Engkau kosongkan dirimu dan biarkan Tuhan mengisi secara penuh kehidupanmu. Biarlah Tuhan mengisi dengan pengharapan. Tuhan mengisi dengan cinta kasih. Tuhan memberikan engkau optimisme dalam hatimu. Sehingga engkau bersuka cita. Engkau bersemangat menjalani hari-hari ini. Menjalani masa-masa pandemi ini. Karena Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang yang benar-benar diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Oleh karena itu jangan mengecilkan dirimu karena masalah yang sebenarnya tidak sebesar itu. Ketika masalah ini mulai menggeroti engkau, ini karena COVID-19 ini ekonomi mulai lesu, mulai pikir, Tuhan, gimana lagi mau cari makanan di mana? Engkau harus berani bersyukur. Aku percaya burung di udara saja engkau beri makan, apalagi aku, ciptaannya yang besar. Ciptaannya yang terbaik. Aku adalah anak Allah. Pasti tidak akan dibiarkan. Camkan itu baik-baik dalam hatimu. Ketika iblis mulai mengintimidasimu, hei, berapa uang yang ada di kantongmu? Coba cek m-bankingmu. Coba cek ATM-mu, ada berapa uang lagi di situ? Engkau katakan, hei iblis, masalah ini sangat kecil, Tuhanku lebih besar dari masalah ini. Permalukan iblis. Katakan, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Permalukan iblis. Sehingga dia melihat, anak ini luar biasa. Dan Tuhan benar-benar akan menyambut engkau. Tuhan benar-benar akan mengawal engkau kemanapun engkau berada. Virus, penyakit, hal-hal yang negatif tidak berani menyentuh engkau. Karena dia melihat ada Tuhan. Dan dia setelah lolos dalam ujian yang telah diberikan. Oleh karena itu di masa-masa ini, mari kita senantiasa berpikir positif. Senantiasa perkatakan yang positif. Senantiasa melakukan hal yang positif. Karena celah yang kecil yang engkau berikan kepada iblis, itu akan menjadi suatu kecelakaan yang sangat besar.
Mari kita rapatkan hati kita untuk hal-hal yang baik saja, hal yang terbaik yang membuat kita semangat, yang membuat kita bersukacita dalam Tuhan. Mari kita baca dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah yang positif. Tuhan nak minta kamu ndak usah pikir yang negatif, ndak usah pikir hal-hal yang membuat dirimu down. Pikirkan saja yang positif, karena Tuhan akan berperang bersama kita. Tuhan yang akan ada di depan kita, dan kita akan menerima kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa-masa ini Tuhan, semuanya di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan ini terjadi Bapa. Tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Teguhkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa kuat Tuhan menghadapi masa-masa ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menggendong kami Tuhan di masa-masa ini juga Tuhan. Engkau yang senantiasa ada bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya bisa percaya saja Bapa, bahwa masalah ini akan segera selesai Tuhan. Segera selesai di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah semuanya bisa berlangsung normal Bapa. Dan kami akan lihat Tuhan wajah-wajah yang penuh sukacita Tuhan. Kami bertemu dengan teman-teman seiman kami Tuhan. Dengan wajah yang penuh sukacita Tuhan menyatakan Tuhan Yesus baik. Dia telah meluputkan kita dari hal-hal yang jahat. Sehingga kami bisa kembali lagi Tuhan, bersatu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati Tuhan untuk teman-teman yang dalam masa sekolah Bapa. Yang dalam masa perkuliahan Bapa, Engkau memberkati Tuhan. Engkau atur sedemikian rupa Tuhan. Biarlah teman-teman kami Tuhan bisa menyelesaikan studi tepat waktu Tuhan. Bisa mendapatkan yang terbaik Tuhan. Karena ada Engkau bersama mereka Bapa. Teman-teman kami yang sudah dalam pekerjaan Bapa, Engkau menolong Tuhan. Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya Tuhan. Engkau menuntun Tuhan kemanapun kami pergi Tuhan. Kami percaya Tuhan kami tidak akan kelaparan Bapa. Kami percaya Tuhan kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Senantiasa ada berkat yang melimpah Tuhan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau telah mengatur yang terbaik Tuhan bagi kami Bapa. Memberkati semuanya Bapa. You change generation Bapa. Bahkan teman-teman lain yang sementara menonton video ini Bapa, Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai mereka Tuhan. Percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan tidak akan kekurangan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati semuanya Tuhan. Memberkati Indonesia Tuhan. Percaya Tuhan, pandemi ini Tuhan akan segera selesai Bapa. Bangsa ini Tuhan ada dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang bertakhta di atas bangsa ini Bapa. Kami tahu waktu yang terbaik telah Engkau siapkan Tuhan untuk bangsa ini Bapa. Biarlah Tuhan kami akan melihat Tuhan kemenangan demi kemenangan terjadi Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi di atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GSJ Winangun Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Gembala Tuhan Engkau memberkati, beri hikmat kebijaksanaan Tuhan.
urapan dari surga Tuhan, Engkau memberkati senantiasa jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, untuk majelis-majelis yang ada semuanya Engkau memberkati Tuhan. Kami maju Tuhan bersama Tuhan dalam hadirat yang sama Tuhan, ke hadapan tujuan yang sama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Youth Change Generation menjadi berkat dimanapun berada Bapa, menjadi sinar terang dimanapun berada Tuhan, membawa berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ingat jodoh kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Yang diberkati katakan, amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan yang utuh dan sempurna yang berasal dari segala terang. Diberkatilah engkau keluar masukmu, duduk berdirinya engkau. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau perbuat, Tuhan buat berhasil serta beruntung. Dilalukan dari segala yang jahat, bayang-bayang mau sedikit pun dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dari kita semua, sampai Tuhan menjemput kita di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom.